samurat gula darah, tes kolesterol, cek, tes bagusan ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, para ahli surga yang saya banggakan, saya muliakan dan saya melihat betapa dari sinar wajahnya, insya Allah surga ini banyak ditempati oleh teman-teman yang ada di depan saya, insya Allah. Mohon maaf yang saya hormati dulu yang rakyat jelata dulu, yang bapak-bapak pejabat nanti dulu. Ibu-ibu saya, karena hari ini hari ibu, saya sangat menghargai ibu. Tidak ada kehinaan yang lebih hina kecuali orang yang menghinakan wanita, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada orang yang memuliakan wanita. Dan aku adalah, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan wanita. Saya sangat menghargai wanita. Kalau perlu harga saya hargai, nanti minta berapa. Bapak Bahnas mewakili rektorat tentu. Saya mintakan maaf, mungkin Pak Rektor tidak bisa datang, Pak Edi. Saya tahu kelihatannya Pak Edi baru pergi sama Pak Suwandi Hamid. Dari pesantren UII, universitas yang tertua di Indonesia. Tidak ada universitas yang lebih tua daripada Indonesia. Makanya di Indonesia ini universitas paling tua adalah UII, dan untuk itulah maka dia candi Kim Bulan yang jelas. Dan saya rasa di seluruh Indonesia ini yang dapat hadiah candi hanya UII, Universitas Islam yang memelihara arca yang harusnya di zaman Nabi Ibrahim dihancurkan, malah di sini dilestarikan. Masya Allah. Gak apa-apa, yang penting yang kita hancurkan adalah patung yang ada dalam diri kita. Saudaraku sekalian, saya senang ketika saya ditelepon di tengah-tengah saya baru datang. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena memang sudah akhir tahun begini, luar biasa banyak BUMN yang harus menyelesaikan seluruh budgetnya untuk training-training yang sebetulnya tidak perlu diadakan, tapi supaya dananya habis harus diadakan juga. Saya senang karena toh pakai saya, jadi saya lebih senang itu sebenarnya. Dan ketika saya pulang, anak saya komentarnya gak enak, mah Bang Toyib pulang, saya dimarin. Untung istri saya nggak bilang jamre. Dan alhamdulillah saya dikaruniai istri saya 3 anaknya. Mohon maaf, ini orang-orang yang tahu agama Islam. Ibu-ibu setuju gak dengan poligami, Bu? Mbak setuju gak dengan poligami? Mas setuju gak dengan poligami? Gimana kalau kita voting saja untuk malam hari ini? Namanya saja istri. Istri itu berapa? 3. Kalau 1 iswa, kalau 2 istu, kalau istri berapa? Jadi setuju dengan poligami? Baru kali ini mahasiswa yang nggak bisa bahasa Inggris hanya di UI. Saudara sekalian, saya ingin tanya dengan jujur, wanita itu kalau sudah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Ringan. Semua orang tahu wanita itu pengen diringankan. Sekarang kalau suami 1 yang melayani 2 orang istri, kan jadi ringan. Jadi para ibu setuju nggak dengan poligami?
jumlah wanita dengan jumlah laki-laki di seluruh dunia ini komposisinya di population studies dari mulai di dunia, di Indonesia dan juga di Jogja lebih banyak wanita atau lebih banyak laki-laki? Kalau wanitanya banyak, laki-lakinya sedikit, pada supply and demand itu harus balance. Kalau harus one by one, harus satu-satu, pasti ada wanita yang gak dapat pasangan. Itu konsekuensi sosiologis secara matematis. Maka orang yang menolak poligami adalah orang yang egois dan kejam. Jadi para bapak setuju dengan poligami? Susah ngajari orang bodoh-bodoh. Ketakutan wanita itu kalau sudah nikah adalah obesitas. Kalau sudah nikah kok gemuk, maka cenderung dia pakai pelangsing, dari food combining, dari mulai diet sana dari sini, mulai dari senam aerobik, fitness, segala macam yoga. Pada pelangsing tubuh yang paling efektif secara empiris sudah terbukti, yaitu pakai madu. Dan itu sudah terbukti. Asal mau dimadu, insya Allah langsung. Jadi setuju kan dengan poligami? Agak susah ya. Ya udah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ya sekalian. Enggak, saya tidak akan bahas itu. Waktu saya hanya 10-15 menit, tidak boleh lama karena sudah ada di tengah-tengah kita Cak Nun. Tepuk tangan yang seikhlas-ikhlasnya ada Cak Nun. Ya, semuanya nyari, saya juga belum ketemu. Tapi ada Cak Nun, ada. Dan terutama saya memintakan maaf beberapa yang tidak bisa hadir. Sri Sultan Hamengkubuwono malam hari ini yang bisa hadir dan mewakilkan kepada Pak Barnas tadi. Saya senang karena di UI ini agak lengkap, ada pejabat tinggi di luar biasa. Wakil rektornya itu pejabat tinggi luar biasa. Jadi membuat orang capek kalau ngomong mendengar. Ada keuntungan kalau orang tinggi, kalau lihat sekaten, kalau hilang gampang dicari. Lampu-lampu mati mudah, maka syukuri yang ada. Seandainya pendek, gak usah kecil hati, karena orang pendek juga banyak keuntungan. Orang pendek itu kalau menyium Hajar Aswad malah gampang tinggal nunduk-nunduk gitu. Dan kalau kasih kain 1 meter sudah jadi long dress, sisanya untuk tapak meja dan semuanya. Dan kecenderungannya orang yang pendek itu lebih cerdas karena otaknya dengan pantatnya itu dekat. Berbahagialah yang pendek-pendek dan paling enggak mudah untuk jadi ISMI, Ikatan Cendek Kiawan Muslim Indonesia ini. Dan saya sekalian, semuanya disyukuri, yang gemuk pun disyukuri. Gemuk juga alhamdulillah, seandainya punya istri kok gemuk, nanti kalau hujan banjir nggak usah cari pelampung. Pokoknya tinggal begitu banjir, ayo mama, tunggu, enak sekali. Tenang dengan mama ini seandainya apapun disyukuri, hidup ini adalah anugerah. Kita jalan yang ada, kita lakukan yang terbaik. Begitu kata Demasif. Saya sekalian, saya ingin Anda fokus sebentar. Saya ingin mengantarkan di mana-mana kapal yang besar itu sebelum berlabuh harus ada skoci-skoci, perahu-perahu kecil yang harus mendahului supaya nanti kapal itu mendekatnya di Ganina. Sebentar lagi kapal yang besar Kiai Kanjeng dan Cak Nun akan datang, maka harus ada perahu-perahu kecil yang mengantarkannya. Saya hanya sekedar ya cangkul saja. Beliau adalah apa? Nanti Cak Nun ini adalah traktor, jadi harus cangkul dulu supaya nanti kalau traktor datang cangkulnya nggak laku. Makanya saya cari yang kira-kira traktor nggak bisa masuk, saya cangkuli dulu kira-kira. Saya sekalian, halo, jamaah, jamaah, nah lebih. Saya sekalian, coba semuanya saya ingin semuanya kompak, UI harus kompak, sebagaimana nama. Browsing aja di internet kan. Oke, semuanya tepuk 1,
kompak susah untuk maju. Indonesia ini kelemahannya tidak kompak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk pramuka. Pasti banyak orang Madura di sini. Bukannya nambah-nambah orang Madura. Orang Madura itu lihat gadis secantik apapun dia tidak tertarik. Tapi kalau lihat besi rongsokan, itu syahwatnya naiknya luar biasa. Itu khas orang Madura. Bibi aja dibikin takluk oleh orang Madura, dan Cak Nun punya segudang anekdot tentang orang Madura. Suruh mengukur ketinggian tiang bendera karena nasionalismenya mau dibangunkan di Madura, maka tiang-tiang bendera yang pakai bambu mau diganti dengan besi supaya bagus. Suruh mengukur ketinggiannya, langsung oleh orang Madura itu langsung naik manjat gitu. Oh, kamu sampean kok bodoh banget. Kau bodoh gimana? Kalau mengukur ketinggian nggak usah naik, cukup Anda rebahkan dan diukur. Oh, Habib ini gimana? Insinyur kok bodoh? Kok bodoh gimana? Ini ngukur panjangnya apa ngukur tingginya? Kalau ngukur tingginya yang ke atas, kalau ngukur itulah orang Madura. Jadi sekalian, dan senang pada ini etnis kita luar biasa. Dan orang Aceh ini kurang pintas kok, nggak ada alatnya sama sekali, cuman SMS suara mulut saja. Coba-coba nanti akapela juga gitu, tak kencing tapi begitulah keindahan. Kiai Kanjeng dan Cak Nun pernah dibuat tanda tanya yang besar ketika di Mesir. Ada home theater yang luar biasa besarnya di Mesir yang sangat artistik. Tiba-tiba Cak Nun sebelum main itu bawa teman-teman Aceh, maka semua orang bertanya, ini ngapain, mau ngapain? Gak ada alat musiknya, gak ada apa-apa, semuanya bajunya cuma baju kaos-kaos biasa gitu, mahasiswa kita yang di sana, dan agak kurang-kurang makan sedikit gitu. Jadi semuanya biasa kan, mahasiswa menunya kan 5 karang kerupuk, kopi sama kangkung. Paling banter stereo, setengah tempe separuh. Habis dapat seneng paling hanya dari depan aja, belakangnya enggak sama sekali. Saya sekalian, inilah bangsa kita sulit untuk kompak. Oke, saya ajari untuk fokus. Semuanya kalau saya bilang satu, tolong tangan kanan begini. Satu, tangan kanannya semuanya begini. Ayo semuanya. Satu, tangan kanan begini. Ya. Dua, tangan kirinya dinaikkan. Ditusukkan tangan tetangganya. Ditusukkan tangan tetangganya. Ayo, tangan tetangganya. Ayo, tangan tetangganya. Ya, tusukkan tangan tetangganya. Tusukkan. Semuanya, ayo tusukkan tangan tetangganya. Tangannya. Nanti kalau saya bilang 3, tangan kanan angkat, tangan kiri menghindar. Nanti akan ketahuan siapa yang mahasiswa sudah tremor, Parkinson, dan pikun. Siapa yang pikun, nangkap gak bisa, menghindar ya gak bisa. Itu sudah pikun sebelum waktunya. Kalau Anda konsentrasinya ke kanan, maka Anda bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Tapi kalau konsentrasinya ke kiri, bisa menghindar, tapi nggak bisa menangkap. Semuanya turunkan dulu. Ayo semuanya, satu, jangan nusuk dulu. Sesama jenis belum ada obatnya. Itu temennya Olga Ruben. 1, 2, tusuk. 2, tusuk 2. Oke, sekarang semuanya saja tahan 2. Semuanya tahan 2. Ditahan 2. Semuanya konsentrasi. 1, 2. Inilah kelemahan pertama untuk pengantar Anda. Banyak orang-orang ini emosionalnya sangat bagus, tapi intelektualnya rendah. Nangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda nggak? Uang sendiri dengan uang Wisma Atlet beda nggak? Uang sendiri dengan uang fakultas beda nggak?
Istri sendiri dengan istri tetangga beda nggak? Aspal dengan sirup beda nggak? Triplek dengan kerupuk beda nggak? Uang SPP mahasiswa dengan uang gaji dosen beda nggak? Inilah problem pertama. Banyak orang mendahulukan emosionalnya, tapi intelektualnya terkalahkan. Maka yang rusak orang Indonesia di Indonesia ini, yang rusak orang pintar apa orang bodoh? Tetapi emosionalnya tidak terganggu. Dan inilah di setiap forum rektor bertemu UM, UGM, ITB, IPB, UI, UNER, USU, itu 6 universitas pembina di Indonesia ini. Kalau forum rektor itu berkumpul, persoalan pertama adalah gagalnya universitas mencetak sarjana yang berkarakter. Setelah yang masuk penjara itu rata-rata juga alumnus dari UGM, dari ITB, dari UI, dari UNER. Maka inilah pentingnya pesantren untuk mendidik Anda karakter, karena karakter tidak diajarkan di semua universitas. Maka perlunya ada pesantren. Saya sudah 18 tahun ngajar di UGM, tapi kalau saya uji mahasiswa tidak peduli dengan karakter. Orang habis nyopet di Malioboro, tes di UGM tetap diterima. Orang habis menghamili 1 ibu rumah tangga dan memperkosa 3 pembantu rumah tangga, dia bisa lulus ujian di UGM. Orang nggak bayar kontrakan, ujian di UII tetap lulus. Bahkan nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, la sholat wala soma. Ada adzan malah kece, hayal sholat yang nonton bola, teko-teko mati nih bola teko. Itu ujian di IAIN, di UIN tetap lulus. Dia tetap jadi SAG, sarjana alam goib, itu tetap bisa. Sarjana angel gawean atau agak gimana? Bisa. Karena di IAIN, di UGM, di UI tidak ngurusi bagaimana karakter itu dibentuk, sehingga emosionalnya itu kadang-kadang mengalahkan intelektualitasnya. Seperti Anda saya tes, saya hitungan 3 baru 2 semuanya bergerak, berarti emosionalnya tidak tertahan. Maka sesungguhnya orang-orang yang berpatologis, orang-orang yang berbuat maksiat, sebetulnya dia tahu kalau dia salah, maka dia akan sembunyi-sembunyi. Jarang orang mau nyopet kok, ngundang wartawan tolong diliput, tidak. Tapi setiap orang mau berbuat baik, ingin ditunjukkan, apalagi wanita, show off-nya sangat tinggi. Maka wanita kalau pakai cincin ngomongnya sambil gini. Allah Almadu alaihi itu maksudnya itu. Pasang bros saja, kanan dikasih bros, kiri dikasih bros, atas pun pakai bros sekarang. Jadi kalau jalan untuk bahkan bros yang terakhir ini pakai rantai sini. Jadi kalau sholat kayak itu dan itu wanita. Kenapa? Karena wanita itu punya daya show off yang pengen dilihat laki-laki suka melihat. Maka kalau sholat wanita suruh di belakang. Karena laki-laki suka melihat, suruh di depan. Kalau itu dibalik, nggak jadi sholat. Wanita di depan sudah ruku aja masih goyang pikul. Karena dia ingin menunjukkan. Tanya harga salah aja biar tahu gelangnya banyak. Salahnya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu cincinnya besar. Tapi yang jual orang Sleman nggak mau kalah, giginya pakai emas. Jadi jawabnya bukan 5.000 sekilo pun 10.000. Yang punya emas tidak hanya orang UI. Laki-laki suka melihat yang lain rukuk, nggak mau rukuk. Wah, indah, putih, wati. Maka dia nggak ada yang rukuk dan sujud, akan melihat semuanya. Inilah maka rahasianya kenapa orang yang berbuat jahat dia tahu kalau dia jahat, maka dia tidak ingin mewariskan. Tidak ada copet yang ingin anaknya jadi copet. Jelas bukan saya nggak bawain badan saya. Alhamdulillah saya terberajul. Saya sekalian, kenapa? Maka dia tidak ada copet kok nimang anaknya cepat bersarjana. Nanti dengan bapak kalau nyopet ke tanggal terus tidak mungkin. Bahkan pelacur di pasar kembang tidak ingin anaknya jadi pelacur. Tidak ada pelacur kok nimang anaknya cepat bersarjana. Nanti dengan mama sudah overseas juga. Dulu orang UI sering kesini sejak ada pondok ini kok saya nggak pernah kesini, tidak mungkin. Saya curiga dengan yang senyum-senyum mesti sering kesana. Apalagi yang diem lebih parah lagi. Saya sekalian tidak mungkin, karena dia tahu kalau dia salah, maka dia tidak ingin mewariskan.
Maka apa itu dosa? Mahonaka fil qalb mayungkir fil qalb. Apa itu dosa? Apa yang mengganjal di hati. Maka orang irian pakai koteka tidak dosa karena nuraninya belum sampai. Nurani, nur, aini, nur itu apa? Cahaya, aini mata, cahaya mata yang disebut adalah mata batin. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni jadi niduri, jadi nggak pas. Nuroni. Tapi kalau anak UI pakai koteka dosa, antri itu nyocokin dari belakang, oh ternyata pakai peralon 2 dim, 3 dim. Dosa. Maka nurani Anda hidupkan. Sekarang sekali lagi, 1, 2, 1, 2, 2, bagus, 2, 1, 1, 2, 1, 3. Sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang bisa menangkap dan bisa menghindar, tunjukkan jari. Kalau berjajar kok dua-duanya tunjuk jari berarti salah satu pasti bohong. Duduknya berjajar kok dua-duanya tunjuk, itu intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, tapi spiritualnya busuk. Menipu kok bodoh kok nipu. Oh jajar berdua-dua kok bisa menangkap, bisa menghindar, dua-duanya tunjuk jari. Goblok banget ini. Mesti salah satu pasti bohong. Sekarang sekali lagi saya hitung ke kiri, coba ke kiri biar salah motorik Anda enak. Nanti Cak Nun datang semuanya landingnya 3 kali. Oke, jadi landingnya pas, nggak seperti Sriwijaya. Langsung. 1 tangan kiri, 1 tangan kiri. 2 tusuk, tangan kanan tusuk. Oke, sekarang kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kanan menghindar, tangan kiri menangkap. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk yang harus kita syukuri. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4, matanya sangat tajam, suaranya meong-meong. Binatang ini dimusuhi oleh anjing. Di koleksi banyak orang, larinya sangat kencang. Binatang ini bernama kuda. Ternyata emosi Anda belum belum. Ini Cak Nun jangan keluar dulu. Pokoknya Cak Nun Kiai Kanjeng jangan keluar dulu. Emosi Anda belum terkendali. 1, 2. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu pun salah satu makhluk yang bisa terbang dan kadang-kadang hingga di kura-kura. Kura-kura takut karena melihat kumbang. Kumbang punya penyakit yang sama, kadang-kadang kumbang takut dengan kutu. Kutu punya sifat yang sama dengan kuman. Kuman dan kutu bisa nempel di kupu-kupu, bisa nempel di kura-kura, bisa nempel di kuda, bisa juga nempel di kupu-kupu. Karena apa? Karena kupu-kupunya terbang hingga di kuda dan kucing. Tepuk tangan kita bersama kita. Dan kalian, penyakit yang kedua, sekarang karakter ini, oke, ini mengawali bagaimana nanti Cak Nun Kiai Kanjeng akan kita saksikan bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adikku semuanya yang saya muliakan. Sekarang ini banyak knowledge metode karakter. Setiap guru-guru, dosen-dosen di UGM, dimanapun dosen kalau ditanya, gimana mahasiswa kita kok begitu rupa jeleknya, outputnya kok seperti itu? Itu yang salah adalah guru-guru SMA-nya, karena raw materialnya yang masuk seperti itu sudah rusak dari sononya. Dan guru SMA kalau disalahkan, itu yang salah dari guru-guru SMP-nya. Guru SMP kalau dipersalahkan, yang salah dari guru-guru. Guru SD kalau disalahkan, yang salah dari guru-guru. Guru TK kalau disalahkan dari playgroup kalau disalahkan dari orang tua.
Jadi semuanya menjadi masalah bagi kita, semuanya saling menyalahkan. Karena memang karakter building ini tidak diajarkan. Maka alhamdulillah, semua alhamdulillah, UII paling tidak 15-20 orang masuk untuk jadi pesantren. Inilah insya Allah generasi yang rohani, generasi yang akan diharapkan untuk nanti. Oke, kita 20 menit. Saya itu cuma diperintah aja. Habis ini saya pulang ya. Oke, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng dan Cak Nun. Yang halo, Cak Nun, Kiai Kanjeng. Yang pertama keluar namanya Mas Yoyo. Yoyo itu punya saudara namanya Yoyo, jadi anggota Dewan meninggal. Yang kedua Mas Joko. Mas Joko SP ini adalah orang yang cukup good looking, enak dipandang, tetapi agak sering kekurangan biaya untuk potong rambut belum. Ini ada angin besar namanya Bayu. Ini Gianto. Assalamualaikum. Ini Mas Islamianto. Nah, di sana awalnya rambutnya lurus, tapi karena kena setrum jadilah Mas Cici. Tepuk tangan khusus untuk Mas Cici. Itu yang menggantikan Mbah Sulit. Ada dua orang yang merepotkan di dunia ini untuk malaikat. Pertama Mbah Sulit ketika mau dikubur, sudah mau ditidurkan bangun lagi, sudah dibangunkan tidur lagi, katakan sudah bangun-bangun, setiap malaikat bertanya, man roh buka, mana buka, makanya sampai sekarang sulit. Yang kedua adalah Gus Dur. Gus Dur itu meninggal sampai hari ini belum pernah ditanya oleh malaikat. Karena hadisnya malaikat akan menanya kalau perziarah itu sudah pergi dari kuburnya. Sementara malaikat mau nanya ada orang ziarah, oh balik lagi, mau nanya ada orang ziarah. Maka sampai sekarang Gus Dur belum pernah ditanya oleh malaikat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman Kiai Kanjeng dan Cak Nun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin